Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Minum kencing unta. Sejak dulu sampai sekarang memang terjadi kontroversi ya. Nah, dalam perdebatan antara Edis dengan Nura, si mualaf ini, Nura mengatakan bahwa minum kencing unta itu boleh jikalau seseorang sedang sakit, sebab memang ada hadisnya. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Hadis Bukhari 226, oke. Oh, nangis kau, nangis. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, berkata telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayyub dan dari Abu Kilabah dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari atau Uraina datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah sehingga mereka pun sakit. Beliaulah memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya dicampur susu. Mana dicampur di situ, minum air seni, campur minum air kencing, ya kencing. Ya, minum air kencing, minum kencing hewan tuh. Beberapa ya, orang minum kencing dari hewan terus. saya baca. Nah, nangis kau kan, ada hadisnya nangis kau. Sekarang kau ributin lagi nomornya. Udah tahu ada berbelit-belit kau. Jangan kau berbelit-belit, udah ada hadisnya. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta zakat. Ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi SAW dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi SAW menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintah agar mereka dihukum. Maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka enggak lah, ini kan hukum kisos berlaku. Seram daripada Tuhan kau membinasakan bangsa Amalek. Fokus. Makanya nanti bukan Tuhan kau mucikari loh. Fokus. Mereka minta minum namun tidak diberi. Abu Kilabah, mereka semua telah mencuri setelah keimanan dan meraih Allah dan Rasulnya. Di sini di mana dikatakan wajib? Karena orang itu sakit. Oke, sudah selesai belum? Udah selesai belum? Oke, berarti di situ Muhammad menganjurkan orang minum kencing hewan. Iyalah, kalau memang tidak pada zaman itu. Oke, berarti nabimu sebentar. Berarti nabimu mengajarkan kamu kalau sakit minum kencing hewan. Bengok kali kau. Kau gelagapan dia. Tadi dia ributin nomor. Ternyata setelah ada nangis dia. Nangis dia. Tadi ngeributin dia nomornya mana ininya. Giliran ada nangis dia, ngeles dia. Lihat tuh mukanya Saya jadi tergelitik untuk bertanya ya. Kalau Mbak sakit ke dokter atau pilih minum itu tadi ya, sudah habis berapa banyak Mbak? Nah, kalau kita melihat dulu sempat rame di media sosial mengenai minum air kencing unta yang dilakukan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir dengan rombongannya ketika mereka ada di Mekah. Pertanyaan saya juga, apakah Ustadz Bakhtiar Nasir dan teman-temannya itu dan rombongannya itu juga sedang sakit sehingga minum air kencing unta? Mari kita simak video singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kencing unta. Kencing unta ini mengandung obat, jangan. Dan ini susu unta tanpa melalui proses sterilisasi. Saya akan minum, Bismillah dicampur. Ya, ini campuran kencing dengan susu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir. Rasanya agak-agak pahit-pahit dikit dan ada kayak gitulah rasa-rasa enak tapi oke. Kalau lagi dan penelitiannya ini dapat menyembuhkan penyakit sel kanker di dalam tubuh manusia dan ini bagus buat pencernaan dan Nabi SAW juga merekomendasikannya.
Karena cuaca di sana sangat panas di siang hari, mungkin alangkah lebih baik kasih es gitu ya. Mungkin lebih seger karena ya dingin gitu ya. Jadi itu ya yang dilakukan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir tadi itu. Saya membaca sebuah berita di CNN Indonesia ya, judulnya Bakhtiar Nasir minum air kencing unta dan ajak muslim mencoba, Jumat 5 Januari 2018. Jakarta, CNN Indonesia. Bakhtiar Nasir minum air kencing unta saat berkunjung ke Arab Saudi beberapa hari lalu. Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI itu mengajak umat muslim untuk tidak sungkan meminum air kencing unta jika mampir ke Mekah atau Madinah. Silakan mencoba minum air kencing unta. Kalau nanti pergi umroh, boleh-boleh saja mencoba, kata Bakhtiar kepada cnnindonesia.com melalui sambungan telepon Jumat 5 Januari. Video Bakhtiar tengah meminum air kencing unta viral di media sosial Facebook. Saat meminum urin tersebut, Bakhtiar mencampurnya dengan susu unta. Menurutnya, air kencing unta berkhasiat membunuh sel-sel kanker. Perlu digarisbawahi ya. Air kencing unta berkhasiat membunuh sel-sel kanker. Wah, ini kalau diterapkan di Indonesia bisa-bisa pengobatan kemoterapi mungkin sudah tidak laku. Ya. Bakhtiar mengatakan air kencing unta halal untuk dikonsumsi, merujuk ke beberapa hadis atau sabda Nabi Muhammad SAW. Dia menyebut hadis riwayat Ahmad nomor 2545 yang berbunyi, sesungguhnya dalam air kencing unta dan susunya mengandung obat bagi penyakit di dalam perut mereka. Bakhtiar juga mengutip hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2568 serta hadis riwayat Bukhari nomor 2795 untuk menjelaskan air kencing unta halal untuk dikonsumsi dan baik bagi kesehatan. Hadis-hadis seputar khasiat ini sudah jelas dan riwayat-riwayat yang sahih dan tidak lagi diperdebatkan, ujar Bakhtiar. Rasul melarang berobat dengan barang yang bernajis. Berarti urin unta ini spesial kondisinya, pengecualian, jadi tidak masuk kategori urin-urin seperti yang lain. Lanjutnya, Bakhtiar minum air kencing unta juga dengan merujuk hasil riset yang dilakukan Dr. Faten Abdul Rahmat Khorshid. Faten merupakan staf Universitas King Abdul Aziz yang juga staf Presiden Tissue Culture Unit Pusat Penelitian Medis King Fahd. Pada laman baitulmaqdis.com disebutkan riset dilakukan Faten dengan menggunakan air kencing unta, sel kanker yang diambil dari paru-paru pasien serta tikus yang disuntikkan sel kanker, leukemia, dan air kencing unta. Hasilnya Faten menemukan partikel nano dalam air kencing unta dapat melawan sel kanker dengan baik. Membuktikan itu, jadi bukan cuma menyembuhkan dari sel-sel kanker, tapi juga menyehatkan sel yang tidak diserang, kata Bakhtiar. Mengandung zat obat di situ. Kalau dibilang halal ya halal dalam pengertian untuk pengobatan, ujarnya. Jadi ini ya sedikit cuplikan mengenai halal minum air kencing unta menurut Ustadz Bakhtiar Nasir dalam tanda kutip untuk pengobatan karena mempunyai sel nano atau partikel-partikel yang mampu untuk melawan itu tadi ya sel-sel kanker. Jadi bisa merujuk ke hadis-hadis yang sudah disebutkan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir tadi itu. Nah, berkenaan dengan itu saya ada buku ini Kitab Al-Maghazi Muhammad. Ini penulisnya Al-Waqidi. Jadi di dalam halaman 587 ini juga disebutkan mengenai asal-usul minum air kencing unta. Judulnya Ekspedisi di bawah pimpinan Khurs bin Jabir. Ekspedisi ini berlangsung saat unta perah Nabi diserang pada bulan Syawal tahun ke-6 Hijriah di Zulhajar yang letaknya 8 mil dari Madinah. Kharijah bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ruman
yang berkata, sekelompok orang terdiri dari 8 pria dari Uraina datang menemui Rasulullah dan menyatakan memeluk Islam. Mereka menganggap Madinah tidak sehat, jadi Nabi menyuruh mereka pindah ke dekat unta perahnya di Zuljar. Ternak para muslim digembala di Zuljar sampai mereka menjadi sehat dan beratnya bertambah. Mereka meminta izin Nabi untuk minum susu dan air seni dari unta. Beliau mengizinkan mereka, dan pagi harinya mereka pergi bersama unta-unta. Maulana dari Nabi berhasil menyusul mereka, tetapi ada satu kelompok bersama mereka dan melawannya. Mereka menangkapnya, memotong tangan dan kakinya, lalu menusuk lidah dan matanya dengan garpu sampai ia mati. Lalu mereka pergi membawa unta-unta itu. Jadi di dalam buku ini dijelaskan mengenai orang-orang yang minum kencing dan susu unta. Jadi ini ya, kenapa pada akhirnya si Nura tadi itu ngeyel bahwa itu memang boleh untuk kesehatan, untuk alasan kesehatan, untuk orang-orang sakit. Etis ya jangan begitulah ya. Kan kalau misalnya Nura mau minum ya kamu nggak usah resek begitu, nggak usah ngerjain dia, nggak usah kepingin juga untuk minum ya. Jadi biarkan saja si Nura itu. Sekian dari saya, semoga video ini memberkati kita. Shalom, salam maras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.